Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melarni dengan NIM O1A1201776. Saya berasal dari kelas D. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Untuk pokok bahasannya, yang pertama itu pengertian sistem pencernaan dan proses yang terjadi di dalam setiap organ pencernaan itu. Yang kedua, enzim yang terlibat dan fungsinya. Yang ketiga, gangguan atau penyakit terkait enzim beserta penyebab dan prinsip penyakit pada organ pencernaan tersebut. Yang terakhir itu obat apa yang digunakan untuk mengatasi penyakit gangguan pencernaan dan cara kerja obat tersebut. Baik, yang pertama adalah pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengubah makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi sumber energi dan kebutuhan tubuh lainnya. Adapun organ-organ yang termasuk dalam sistem pencernaan terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan ini diantaranya adalah mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Kemudian yang kelompok kedua adalah organ pencernaan tambahan. Nah, diantaranya itu adalah gigi dan lidah, kantong empedu, serta kelenjar pencernaan. Yang mana kelenjar pencernaan ini seperti kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Kemudian sistem pencernaan sendiri memiliki fungsi utama yaitu mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Kemudian proses pencernaan manusia terbagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, yang pertama itu pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik itu apa? Pencernaan mekanik ialah sebuah proses pencernaan yang terjadi pada bagian mulut. Nah, di bagian mulut. Karena berlangsung di dalam mulut, maka organ yang berperan itu hanya gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kemudian untuk pencernaan kimiawi adalah sebuah proses pencernaan yang terjadi karena adanya bantuan dari enzim pencernaan. Kemudian proses pencernaan kimiawi ini terjadi di beberapa bagian alat pencernaan seperti mulut, lambung, dan usus. Adapun fungsi dari enzim itu sendiri adalah untuk mengubah zat-zat makanan menjadi lebih halus sehingga kandungan gizi yang ada pada makanan tersebut mudah diserap oleh tubuh. Selanjutnya adalah alat pencernaan manusia dan proses yang terjadi di dalamnya. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, adapun proses yang terjadi di dalamnya adalah proses pemecahan makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan halus secara mekanik dan kimiawi menggunakan gigi dan enzim tialin. Kemudian setelah dari mulut masuklah ke dalam kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini terdapat otot-otot yang mengatur gerakan makanan sehingga dapat masuk ke dalam lambung. Nah, gerakan ini disebut gerakan peristaltis. Setelah dari kerongkongan masuklah ke dalam lambung. Nah, pada lambung ini pencernaan terjadi secara kimiawi oleh enzim renin, pepsin, lipase, dan HCl. Kemudian setelah dari lambung masuklah ke dalam usus halus. Nah, pada usus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Kemudian masuk ke dalam usus besar. Nah, di mana pada usus besar ini terjadi pembusukan sisa-sisa makanan yang kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Ternyata pada sistem pencernaan manusia di setiap organnya itu memiliki enzim yang dapat membantu proses pencernaan makanan. Untuk pada mulut itu terdapat enzim tialin.
Nah, enzim ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltose. Enzim ini dihasilkan oleh kelenjar ludah. Kemudian pada lambung terdapat enzim pepsin, enzim renin, dan enzim lipase. Untuk enzim pepsin sendiri memiliki fungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan enzim renin adalah sejenis enzim yang memiliki fungsi utama sebagai enzim pengubah kaseinogen menjadi protein susu sekaligus berfungsi untuk mengendapkan kasein susu. Kemudian yang ketiga itu adalah enzim lipase sustik yang dimana fungsinya itu sebagai pengubah trigliserida menjadi asam lemak. Kemudian pada pankreas terdapat enzim amilase yang fungsinya itu untuk mengubah amilum menjadi maltose atau glukose. Kemudian enzim tripsin fungsinya untuk mengubah protein menjadi asam amino. Sedangkan enzim lipase tripsin ini berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Kemudian pada usus terdapat enzim disakarase, enzim erepsin, lipase usus, peptidase, sukrase, laktase, maltase, dan enterokinase. Nah, semuanya saya akan jelaskan fungsinya masing-masing. Pertama, enzim disakarase. Nah, enzim ini berfungsi untuk mengubah disakarida menjadi monosakarida. Kemudian enzim erepsin atau dipeptidase fungsinya untuk mengubah zat dipeptida menjadi asam amino. Kemudian enzim lipase ini fungsinya untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian enzim peptidase untuk mengubah polipeptida menjadi asam amino. Kemudian enzim sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian enzim terakhir yaitu enzim enterokinase berfungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang berguna untuk saluran pankreas. Nah, teman-teman, ternyata pada sistem pencernaan sendiri terdapat beberapa penyakit. Namun di sini saya akan menjelaskan penyakit yang terkait dengan gangguan enzim pencernaan. Yang pertama itu gangguan metabolik. Nah, prinsipnya penderita penyakit metabolik ini umumnya memiliki kelainan pada gen yang menyebabkan tubuh kekurangan enzim pencernaan sehingga proses pencernaan dan metabolismenya itu tidak berjalan dengan lancar atau tidak berjalan dengan normal. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan penumpukan racun dan tidak terserapnya nutrisi yang penting bagi tubuh akibat tidak cukup atau tidak ada enzim pencernaan tertentu. Nah, berikut ini beberapa jenis penyakit yang disebabkan karena kekurangan enzim dari keturunan atau genetik. Nah, pertama itu penyakit Fabry, kedua penyakit phenylketonuria, yang ketiga maple syrup orange disease, yang ketiga maple syrup orange disease, yang keempat penyakit Niemann-Pick, yang kelima penyakit laryngopharyngeal reflux atau LPR, yang keenam adalah gastritis. Kemudian selain gangguan metabolik, terdapat juga penyakit Gaucher. Apa itu penyakit Gaucher? Penyakit ini adalah penyakit genetik yang diturunkan dari orang tua yang ditandai dengan ketidakmampuan tubuh dalam memecah zat lemak. Sehingga terjadi penumpukan lemak pada organ hati, sumsum tulang belakang, dan limfa. Jika penyakit Gaucher ini tidak diobati, maka penyakit ini bisa menimbulkan komplikasi berupa kerusakan tulang, masalah kesuburan, pubertas yang terlambat, atau bahkan kematian. Kemudian yang terakhir adalah gangguan pankreas kronis. Nah, prinsip dari penyakit ini adalah penyakit yang terjadi ketika pankreas tidak mampu memproduksi cukup enzim untuk memecah dan menyerap makanan. Akibatnya, nutrisi seperti lemak, vitamin, dan mineral tidak dapat diserap oleh tubuh. Nah, selain penyakit-penyakit di atas, masih ada kondisi lain yang dapat menimbulkan gangguan pada enzim pencernaan, yaitu radang pankreas, kanker pankreas, penyakit Crohn, cystic fibrosis, serta gangguan pemulihan pasca operasi pankreas. Selanjutnya adalah pengobatan gangguan enzim pencernaan.
Untuk membantu proses pencernaan pada orang yang memiliki gangguan enzim pencernaan, tersedia obat berupa enzim pencernaan tambahan. Obat ini dapat digunakan saat pankreas tidak dapat memproduksi enzim pencernaan dengan baik. Nah, adapun contoh satu jenis penyakit terkait gangguan enzim pencernaan dan obat untuk mengatasinya, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit Fabry. Apa itu penyakit Fabry? Penyakit Fabry adalah penyakit genetik yang dihasilkan dari penimbunan jenis lemak yang disebut globotriosceramide atau GL3 dalam pembuluh darah ginjal, jantung, saraf, dan lainnya. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan enzim alfa-galaktosidase. Adapun obat yang dapat digunakan untuk mengatasi penyakit Fabry ini salah satunya adalah Galafold atau migalastat. Cara kerja dari obat migalastat ini yaitu migalastat adalah pendamping farmakologis yang secara reversibel mengikat ke situs aktif alfa-galaktosidase A atau alfa-gal A protein yang dikodekan oleh gen alfa-galaktosidase GLA. Pengikatan ini menstabilkan alfa-galaktosidase A yang memungkinkan peradangannya dari retikulum endoplasma ke lisosom, di mana ia melakukan aksinya. Nah, di lisosom ini pH yang lebih rendah dan konsentrasi yang lebih tinggi dari substrat yang relevan, migalastat berdisosiasi dari alfa-galaktosidase A memungkinkan untuk memecah GL3 dan lyso-Gb3. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.